Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kembali kita ada di Triparti minggu yang ketiga di bulan Agustus tahun 2023. Nah, judul khotbah saat ini adalah murid yang tangguh. Ayatnya saya ambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Allah. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Bapak Ibu, sebagai murid, kita jangan menjadi murid yang loyo, tetapi kita jadi murid yang tangguh. Sebagaimana murid Yesus, ada 12 murid, tetapi ada satu yang tidak kuat, yang loyo, yang tidak bisa menghadapi masalah, ya. Ketika diuji di dalam soal keuangan, dia tidak kuat dan akhirnya dia tidak berhasil menjadi murid Yesus, ya. Kita tahu Yudas mati gantung diri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebagai murid Yesus, mari kita menjadi murid yang tangguh. Nah, Paulus juga mengajarkan kepada Timotius, anak rohaninya, ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai murid yang tangguh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi murid yang tangguh? Poin yang pertama adalah dapat menguasai diri, ya, dapat menguasai diri. Menguasai diri itu adalah hal yang harus kita pelajari setiap hari, ya. Mungkin tidak secara instan kita dapat menguasai diri ini. Karena menguasai diri dari hal-hal yang tidak benar itu ya butuh perjuangan, ya. Contoh, misalnya kita sebagai orang yang boros, ya, suka memboroskan uang, beli macam-macam yang tidak perlu, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Namun merubah itu kan tidak mudah. Menguasai diri ini, ya, diri ini dikuasai supaya tidak boros. Itu contohnya. Jadi kalau kita mau menguasai diri, kita jangan tergesa-gesa, pikir dulu matang-matang, ya, apa yang harus kita perbuat supaya kita dapat mengambil kebijakan dengan tepat, ya. Itu. Jadi hal-hal yang seperti mengeluarkan kata-kata kotor misalnya, ya, kita sudah kebiasaan melakukan hal itu. Nah, supaya kita berhenti, nah, kita harus menguasai perkataan kita supaya perkataan kita ini membangun buat orang lain. Nah, itu contohnya, saudara. Jadi poin yang pertama adalah kita harus menguasai diri ini dalam banyak hal, atau dosa-dosa lain apa yang kita sering lakukan, ya. Kita menguasai hidup kita ini supaya hidup kita ini bisa terkendali ke jalan yang benar, ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sabar menderita. Nah, di dalam pelayanan Timotius dikasih tahu, dimuridkan oleh Paulus bahwa harus sabar menderita. Nah, menjadi anak Tuhan bukan menjadi menghadapi hal yang enak-enak, saudara, ya. Bahagia terus, menjadi anak Tuhan sudah bebas dari segala-galanya, bukan begitu. Firman Tuhan menyatakan sendiri bahwa harus sabar di dalam penderitaan. Penderitaan mungkin memang bukan dari Tuhan, ya. Tuhan tidak kehendaki kita menderita, tetapi kita hidup di dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Jadi untuk mengantisipasi supaya kita kuat di mana persoalan itu datang, di mana masalah itu datang, saudara, kita harus sabar menderita. Kesabaran kita di dalam penderitaan ini akan membuat kita kuat di dalam iman, ya. Tentunya di dalam kita menghadapi
persoalan supaya kita sabar, libatkan Tuhan ya. Roh Kudus ada di dalam kita, Dia akan membantu kita agar supaya kita sabar menghadapi berbagai masalah. Masalah boleh datang, silakan ya. Masalah boleh silih berganti, tetapi mari kita kuat di dalam kesabaran. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan lari dari Tuhan, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan apapun. Mari kita kuat, sabar menghadapi masalah, sehingga kita menjadi murid yang tangguh ya. Percaya Tuhan pasti menolong. Poin yang ketiga adalah lakukan pekerjaan pemberita Injil. Lakukan pekerjaan pemberita Injil. Mungkin kita berkata, saya kan bukan pendeta, saya tidak sekolah Alkitab, ya, saya bukan hamba Tuhan. Saudara, pekerjaan Injil itu, pemberita Injil itu adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Artinya ada bagian-bagian kita yang mungkin kita bisa lakukan. Saudara mungkin tidak bisa memberitakan Injil, tetapi saudara bisa mengajak orang. Mengajak orang, ayo kita triparti. Mengajak saudara, mengajak anak atau suami atau istri yang belum percaya, ayo kita ke gereja, ayo percaya kepada Yesus. Saudara sudah mengambil bagian di dalam pemberita Injil. Nah, sebab itu mari kita lakukan pemberitaan ini sebagai murid Yesus. Sebagai murid Yesus. Kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang kasih Tuhan. Itu adalah bagian kita memberita Injil. Ya, oke, setia di dalam triparti juga. Itu juga bagian kita memberitakan Injil. Nah, pesan yang harus disampaikan adalah tetap setia walau dalam keadaan sulit. Berkat jika melakukan hidup mengalami damai sejahtera Tuhan, ya. Akibat jika tidak melakukan hidup mengalami kekacauan. Hidup kacau, saudara ya. Oke, mari kita sharing. Pertanyaan yang pertama adalah sharingkan perubahan cara menguasai diri saudara ya dalam menghadapi masalah selama dimuridkan dalam triparti. Apakah selama di triparti ini saudara ada perubahan di dalam penguasaan diri? Nah, mari kita sharingkan bersama-sama. Pertanyaan kedua adalah sharingkan satu jiwa yang menjadi pergumulan saudara untuk saudara muridkan ya, untuk saudara muridkan dalam bulan ini. Nah, mari kita sharing bersama-sama. Proyek ketaatan adalah setia dalam ibadah raya dan triparti dalam 1 tahun supaya kita menjadi murid Yesus yang tangguh. Nah, selamat triparti, semangat terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan untuk triparti di 4 gereja. Mereka bisa semangat membangun keluarga Allah sehingga mereka kuat menjadi murid yang tangguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat terus. Salam worship.